Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Siapa kuat calon Sekprov Sulawesi Selatan? Saya ke Pak Yadi dulu deh. Pak Yadi, ini kan untuk jabatan sekretaris provinsi luar biasa untuk posisinya ya Pak ya, karena di Sulawesi Selatan kita tidak memiliki wakil gubernur, begitu Pak ya. Iya, saat ini begitu Pak. Pak Yadi, boleh dielaborasi lagi Pak? Iya, makanya ya Sekprov ini jadi strategis sekali ya. Jadi dia membantu gubernur dalam menjalankan tugasnya. Jadi kemudian secara internal ke dalam ya, ke struktur pemerintahannya maupun berhubungan dengan lembaga-lembaga yang lain. Itu strategisnya. Dan karena strategis beginilah maka Sekprov ini tidak harus dipilih ya, tidak ujuk-ujuk langsung ada begitu. Makanya kita masyarakat ya Prof, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Timsel karena proses-proses ini luar biasa menurut saya. Dan kalau yang dulu tetap ada seleksi tapi tidak sepanjang ini Prof ya. Ini baru kali ini ada asesmen 4 tahap beberapa hari, kemudian terbuka secara bisa dilihat gitu hasilnya sama masyarakat. Itu bagus sekali, dan saya yakin hasilnya pun ya akan sangat baik dan bisa memilih yang betul-betul kapabilitasnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan gubernur nantinya ya. Walaupun tadi memang ya itu tadi karena masa politiknya kental ya, sangat wajar jika menarik kepentingannya juga akan sangat kental di sini. Oke, gitu. Tapi dipertegas lagi Pak Yadi ya, bahwa ke-10 nama yang kemudian lolos ke tahap berikutnya ini adalah orang-orang yang sudah luar biasa begitu Pak Yadi ya? Sangat luar biasa. Coba kita lihat, semuanya adalah pamong senior yang bahkan ada sudah 30 tahun Prof ya. Kemarin misalnya kalau saya sebut nama siapa yang Ibu Suharniati Kondolele itu kan 30 tahun misalnya. Pak Amin Taufik, Pak Taufik Amin itu eksternal dari LAN, itu pengabdiannya pada negara itu sudah puluhan tahun juga. Jadi 10 orang ini sudah menjabat sebagai pejabat media. Artinya mereka tidak perlu diragukan lagi kapasitasnya sebagai birokrasi yang tentunya sudah ya full kemampuan tidak perlu diragukan pokoknya. Oke. Apakah dari pengamat politik ini sudah ada bayangan ketiga nama yang nantinya akan lolos ke tahap selanjutnya atau gimana Pak? Misalnya gini, kalau secara subjektivitas yang dipakai oleh gubernur, maka kita harus mengenal dulu karakter gubernur kita kan. Kalau kita kan bisa hari-hari membaca media dan lain-lain, maka kita bisa pahami gubernur kita agak tanda kutip, minta maaf Prof, agak unik misalnya ya. Misalnya ya yang pasti dia religiusitasnya sangat religius misalnya ya, kemudian keputusannya tidak mudah ditebak ya. Ada beberapa kasus yang logika umum berkata begini tapi dengan pilihannya ternyata berbeda gitu. Makanya secara subjektif Pak Gub kita tidak bisa mengasumsikan siapa yang akan dipilih kalau disodorkan 3 nama misalnya. Tetapi kalau karakternya kita lihat selama ini, maka kalau kebutuhannya dia adalah pamong senior yang punya pengalaman, yang punya pengalaman di birokrasi misalnya, maka dia akan pilih yang yang paling senior ya, itu satu. Yang kedua, kalau dia butuh jaringan luar misalnya, dia akan memilih eksternal, pihak eksternal bukan dari lingkungan pemerintahan provinsi yang selama ini yang membantu dia. Bisa saja begitu. Tapi kembali lagi ini sangat subjektif. Jadi tidak perlu kita bisa ditebak ya Pak? Iya. Biarkanlah Pak Bu akan menentukan pilihannya sendiri menurut kebutuhannya. Yang pasti kalau kebutuhannya itu tadi, satu, mengamankan programnya, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, karena dia mau terpilih kembali misalnya ya, maka dia akan mencari Sekprov yang akan membantunya mengamankan itu. Maaf saja, walaupun Sekprov itu administratif, tapi kembali lagi sangat politis ya. Dan akan membantunya secara elektoral di
pilgub di 2024. Meskipun tadi Timsel menyebutkan bahwa tidak ada kontribusi atau keputusan yang bisa dilakukan oleh gubernur, begitu Pak ya? Ya, kalau Prof kita tanya pasti itu normatif, prosedural. Ya, kembali lagi hal-hal seperti ini jangan lihat apa yang ada di depan layar, tapi perhatikan apa yang ada di balik layar. Tadi kepentingannya kental sekali. Baik, baik. Saya ke Prof. Prof, apa catatan penting Prof untuk pejabat baru nantinya terkait tugas dan peran dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan ini, Prof? Di undang-undang itu tugasnya Sekda adalah membantu kepala daerah dalam berumusan kebijakan. Kebijakan itu ya peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan dan segala macam, baik peraturan kebijakan maupun perundangan. Kemudian memiliki akses untuk mengkoordinasikan administratif tugas-tugas pemerintahan di provinsi, sangat luas. Gubernur kan memiliki fungsi sebagai aparat otonom, pejabat pusat di daerah, tugas pembantuan dekonstratif sangat luas, sehingga figur-figur itu harus memiliki kapasitas itu untuk diemban. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karya